Tadi kita membahas gaya kepemimpinan, yaitu gaya otoriter, gaya demokrasi, gaya bebas. Kita sedang membahas ciri-ciri gaya kepemimpinan demokrasi ya. Tadi sudah disampaikan semua kebijakan dibahas dan ditentukan bersama oleh kelompok dengan dorongan dan bantuan pimpinan. Dalam konteks pemerintahan desa, berarti semua kebijakan desa ditentukan dan dibahas oleh semua masyarakat dengan dorongan dan bantuan kepala desa. Kemudian ciri yang kedua, perspektif kegiatan diperoleh selama masa pembahasan, langkah-langkah umum kebijaksanaan kelompok digariskan terlebih dahulu, dan jika diperlukan dapat meminta nasihat teknis. Pimpinan memberikan saran beberapa alternatif prosedur yang dapat dipilih di antaranya. Intinya semua kebijakan ditentukan, dibahas oleh masyarakat dengan bahan-bahan pokok disampaikan oleh pimpinan desa. Kemudian yang ketiga, para pegawai bawahan bebas untuk bekerjasama dengan siapa saja yang mereka senangi. Pembagian tugas pekerjaan diserahkan kepada kelompok untuk ditentukan bersama. Yang keempat, pemimpin selalu objektif dan berpikir serba fakta dalam memberikan pujian dan kritikan, serta berusaha memberi semangat kepada kelompok, tanpa banyak mencampuri urusan pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah gaya bebas atau laissez-faire. Dengan ciri-ciri yang pertama, kebebasan sepenuhnya untuk mengambil keputusan diberikan kepada kelompok maupun individual tanpa banyak campur tangan pimpinan. Yang kedua, bermacam-macam bahan data diberikan, pimpinan dengan jelas menyatakan hanya akan memberikan bahan informasi bila diminta saja. Pimpinan tidak mengambil keaktifan dalam pembahasan bersama kelompok. Yang ketiga, sama sekali tanpa partisipasi pimpinan. Dan yang keempat, pimpinan jarang memberikan komentar secara spontan terhadap kegiatan bawahannya kecuali bila ditanya. Tidak ada usaha-usaha untuk menilai atau mengatur jalannya pekerjaan organisasi. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan bebas. Dari tiga gaya itu, gaya tadi, gaya otoriter, gaya demokratis, gaya bebas, mana yang ideal yang bisa dipakai. Jadi dalam praktek implementasinya, gaya-gaya tadi bisa dipakai oleh pemimpin desa tergantung pada situasi tertentu. Baik gaya otoriter, gaya demokratis, maupun gaya bebas. Variasinya tergantung kepada masing-masing pimpinan desa. Nah, selanjutnya, teknik kepemimpinan. Kita mulai dari apa makna teknik. Teknik artinya pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri bangunan. Pengetahuan dan kepandaian intinya. Jadi teknik kepemimpinan berarti pengetahuan dan kepandaian memimpin. Yang kedua, teknik itu artinya cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Jadi teknik kepemimpinan artinya cara atau membuat atau melakukan sesuatu dengan cara atau seni memimpin. Jadi memimpin itu perlu seni, perlu keharmonisan, perlu keindahan, sehingga pihak-pihak yang dipimpin itu tidak merasa terpaksa. Itulah yang disebut dengan seni memimpin. Makna berarti juga metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan orang dan mengarahkan ke pencapaian tujuan organisasi. Untuk keperluan ini banyak teknik yang dapat dipergunakan. Teknik kepemimpinan adalah suatu cara
yang merupakan pola tetap untuk mempengaruhi orang-orang agar bergerak ke arah yang diinginkan si pemimpin. Teknik kepemimpinan adalah cara bagaimana para bawahan melaksanakan apa yang dimaui oleh seorang pemimpin. Ada beberapa teknik kepemimpinan, sebagaimana pendapat Abdul Rahman. Ada teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Yang kedua ada teknik human relation. Yang ketiga ada teknik menjadi teladan. 4. Teknik persuasi dan pemberian petunjuk. 5. Teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok. Yang keenam, teknik penyediaan fasilitas-fasilitas. Ada 6 teknik kepemimpinan, kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Dilakukan dengan teknik penerangan dan propaganda. Teknik penerangan adalah memberi keterangan yang jelas dan faktual kepada orang-orang sehingga mereka dapat memiliki pengertian yang jelas, mendalam, mengenai sesuatu hal yang menyebabkan timbulnya kemauan untuk mengikuti pemimpin sesuai dengan rasa hati dan akalnya. Jadi teknik memberikan penjelasan atau penerangan. Yang kedua ada disebut dengan teknik propaganda dari teknik pematangan ini. Teknik propaganda adalah berusaha memaksakan kehendak atau keinginan pemimpin, bahkan kadang-kadang pengikut tidak ada pilihan lain dengan menggunakan ancaman, hukuman, atau sanksi-sanksi. Untuk berhasilnya kedua teknik ini perlu perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan pendidikan adat istiadat alam pikiran dari pengikut harus diteliti untuk merencanakan luasnya aktivitas dan metode penerangan dan propaganda. Yang kedua, melakukan tindakan-tindakan penerangan dan propaganda sesuai dengan rencana. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan dan menilai hasil-hasil kegiatan penerangan dan propaganda. Di teknik penerangan ini lebih soft ya, lebih dapat memberikan kenyamanan begitu, tetapi teknik propaganda ini lebih ekstrim ya, lebih memaksa agar orang mengikuti apa yang dimaui oleh pemimpin. Yang salah satunya dilakukan dengan ancaman atau hukuman. Ini teknik propaganda. Nah, kemudian yang kedua, masih dalam teknik penerangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik penerangan adalah pertama adalah fakta yang penting. Yang kedua, fakta-fakta hendaknya dapat diterima dan diikuti baik secara logis, berdasarkan akal maupun secara rasa berdasarkan suara hati. Logika. Yang ketiga, fakta hendaknya masih aktual. Yang keempat, fakta disajikan dalam kata gambar yang dapat dimengerti. Seperti halnya pemerintah ya, melaksanakan program dengan menyajikan atau memasang gambar-gambar ya, berupa kata-kata dalam spanduk dan sebagainya. Kemudian hal atau sarana yang dapat dipakai ini seperti gambar, pameran, majalah, atau audio ya. Nah, ini adalah teknik-teknik penerangan ya. Kemudian yang kedua tadi disebutkan teknik human relation. Apa teknik human relation? Merupakan proses atau rangkaian kegiatan memotivasi orang, yaitu keseluruhan proses pemberian motif atau dorongan agar orang mau bergerak. Nah, apa yang bisa dijadikan motif? Yaitu pemenuhan kebutuhan. Dari mulai kebutuhan psikis, seperti makan, minum, pakaian, perumahan,
kemudian psikologis, kebutuhan akan kelayakan, kebutuhan akan penghargaan dari orang-orang lain, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan keikutsertaan. Itu teknik human relation adalah teknik untuk memotivasi dengan cara memenuhi kebutuhan. Nah, dengan demikian apabila diterapkan dalam kepemimpinan pemerintahan desa, teknik ini bisa digunakan yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu teknik human relation. Nah, kemudian yang ketiga, teknik menjadi teladan. Teknik menjadi teladan yaitu dengan cara memberi contoh-contoh orang-orang yang harus digerakkan lalu mengikuti apa yang dilihat. Hakikat dari pemberian contoh diwujudkan dalam dua aspek, yaitu aspek negatif dalam bentuk larangan atau pantangan, dan aspek positif dalam bentuk anjuran atau keharusan berbuat. Contoh kepemimpinan dari Keraton Surakarta ini ada contoh ya dari ajaran Keraton Surakarta ya, Solo ya. Ada beberapa nilai-nilai kepemimpinan yang bisa diterapkan. Ya, yang pertama ini bahasa Jawa ya, jangan lonjo artinya orang yang tidak dapat diikuti kehendaknya. Pendiriannya tidak tetap, tidak mempunyai kesetiaan terhadap tujuan dan cita-cita. Kemudian ada kata-kata lagi ini jangan lemer artinya orang yang mudah sekali tenggelam pada keinginan. Nah, kemudian ada istilah genjah artinya orang yang tidak mantap dalam pekerjaan atau selalu berganti dalam pekerjaan. Nah, kemudian ada istilah lagi jangan angron pasanakan artinya mengadakan hubungan gelap. Ya, berarti ini asusila ya. Nah, itu ya ajaran yang disampaikan salah satu contoh kepemimpinan dari Keraton Surakarta. Kemudian ada namanya nyumur gumuling. Artinya sumur yang sangat lebar. Hal ini arti kiasan yang maksudnya orang yang tidak mempunyai rahasia. Jadi pemimpin itu harus dapat menjaga rahasia jabatan. Nah, itu teknik menjadi teladan. Kemudian ada yang selanjutnya adalah teknik persuasi dan pemberian petunjuk. Teknik persuasi atau ajakan menunjukkan pada suatu suasana di mana antara kedudukan pemimpin dan pengikut tidak terdapat batas yang jelas. Sehingga pemimpin tidak dapat menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Proses persuasi berlangsung secara lambat, sedikit demi sedikit. Dasarnya adalah persetujuan dari orang-orang yang tercapai karena pengertian dan keinsapan mengenai persoalan yang dihadapi. Kemudian teknik pemberian perintah yaitu menyuruh orang yang diberi perintah untuk mematuhi yang memberi perintah melakukan sesuatu. Di belakang perintah terdapat kekuatan atau kekuasaan. Kekuasaan adalah wewenang atau authority dari yang memerintah ditambah dengan kemampuan untuk memaksakan perintah. Kelebihan-kelebihan di samping pemimpin tersebut diterima sebagai bagian dari mereka dan mendapat kepercayaan. Taat terhadap perintah karena adanya rasa patuh atau dasar hukum di kalangan pengikut. Perintah menunjukkan adanya hubungan subordinatif, yaitu hubungan antara atasan dan bawahan. Oleh karena itu, perintah ini sering diperharui dengan persuasi. Dalam hubungan dengan perintah perlu diperhatikan hal-hal berikut. Ini ya, perintah harus diberikan oleh orang yang berwenang. Perintah hanya dapat diubah atau dicabut oleh pejabat yang memberi perintah atau pejabat yang lebih tinggi. Perintah dikeluarkan dalam rangka ketentuan suatu peraturan. Perintah harus jelas dan terang bagi si penerima perintah. Perintah dapat diberikan secara lisan dan tertulis tergantung situasi dan kondisi. Perintah tertulis dapat berbentuk surat. Apabila terjadi perbedaan dari beberapa perintah, maka perintah terakhir yang harus dijadikan pegangan. Jadi saya ulangi, perintah terakhir yang harus dijadikan pegangan apabila diperintah oleh atasan. Nah, kemudian ada perintah juga ada laporan.
Jadi perintah yang dilakukan oleh bawahan sejauh mana bisa dilakukan maka harus dilaporkan. Nah, itu teknik persuasi dan pemberian petunjuk. Nah, kemudian selanjutnya teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok. Komunikasi berarti menyampaikan suatu maksud kepada pihak lain baik dalam rangka penerangan, persuasi, perintah, dan sebagainya. Dalam negara demokrasi, komunikasi terjadi dua arah, yaitu dari atas ke bawah berisi perintah dan informasi, dari bawah ke atas berisi laporan dan saran-saran. Nah, keadaan penerima komunikasi dapat dilihat dari beberapa sudut, dari bahasa, dari pendidikan, dari golongan, dari kedudukan. Tidak semua komunikasi bisa dilakukan secara seragam, tergantung kepada beberapa aspek. Nah, termasuk juga jarak. Nah, kemudian teknik kepemimpinan selanjutnya adalah teknik penyediaan fasilitas. Fasilitas itu adalah sarana prasarana dalam rangka mencapai melaksanakan tugas-tugas dari para bawahan. Apabila sekelompok orang sudah siap mengikuti ajakan si pemimpin, maka orang itu harus diberi fasilitas. Beberapa fasilitas tersebut meliputi kecakapan, harus diberikan pendidikan dan pelatihan. Kemudian harus diberikan anggaran, harus diberikan perlengkapan dan tempat kerja, harus disediakan waktunya kapan untuk melaksanakan perintah. Kemudian harus diberikan motivasi atau perangsang. Adalah sesuatu yang menarik sehingga menimbulkan kegairahan atau keinginan untuk memilikinya atau mendapatkannya. Ini dapat berupa materi seperti tambahan penghasilan dan berupa non-materi seperti kebanggaan dan kepuasan atau penghargaan. Agar sesuatu dapat dijadikan perangsang, maka benar-benar menarik oleh karena diingini oleh pegawai. Sulit mendapatkannya, maka akan dicari oleh para bawahan. Prosedur mendapatkannya terbuka dan pemilihan dilakukan secara jujur. Pemberiannya diberikan oleh pemimpin di muka umum agar menimbulkan kebanggaan. Itu ya, untuk penyediaan fasilitas, dan fasilitas itu diberikan sebagai untuk alat motivasi atau perangsang. Nah, kemudian di dalam kepemimpinan ada salah satu pendapat dari Komarudin Hidayat, ada disebut dengan the dancing leader. The dancing leader. Kepemimpinan dengan menari. Apa itu? Seorang pemimpin ibarat penari mampu berempati dan lebur ke dalam suasana kekitaan. Tadi juga sudah banyak dibahas. Seorang pemimpin harus dekat dengan yang dipimpin. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat cair. Mereka tampil sebagai gerombolan atau kerumunan karena tidak terorganisir oleh sosok pemimpin yang baik. Dalam kondisi itu dibutuhkan pemimpin yang bisa mengatur secara harmonis. Dalam tarian ada skenario, aturan, dan formula, bukan kerumunan yang kacau tanpa keteraturan. Jadi tidak teraturnya masyarakat, tidak terorganisasi masyarakat, tergantung kepada pemimpin itu sendiri. Nah, kemudian disampaikan juga oleh David Smart, seorang pemimpin tahu jalannya. Ia juga mampu menjalaninya. Tapi juga dia mampu menunjukkan jalan itu kepada orang lain. Jadi bukan seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar memerintah, tetapi yang bersangkutan tidak tahu apa yang dia bisa lakukan. Jadi seorang pemimpin tahu jalannya, menjalaninya, dan menunjukkan jalan itu kepada orang lain.
Sukses tidak pernah serta-merta muncul kepada orang-orang sukses. Sama seperti emas murni yang keluar dari hasil proses pembakaran dan pemurnian yang cukup dan hati-hati. Karakter, karisma, dan kemampuan leadership. Anda akan muncul dari serangkaian proses pembentukan dan penempaan untuk mempersiapkan diri. Anda meraih hak yang paling utama dalam setiap aktivitas Anda, yaitu hak untuk memimpin. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang dibentuk, bukan datang tiba-tiba. Nah, kemudian juga dalam kepemimpinan, ini implementasinya dari kepemimpinan kepala desa, ada disebut dengan tugas administratif atau manajerial, itu tugas untuk merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, mengarahkan, mengendalikan, serta mengawasi. Planning, organizing, actuating, controlling. Agar organisasi mencapai tujuan. Nah, kemudian seorang pemimpin desa juga mempunyai tugas manajer publik, yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat, membimbing, membina kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam pembangunan. Secara operasional melakukan pembinaan dan ketertiban di wilayahnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian mewakili daerahnya di dalam, di luar pengadilan serta penyelenggaraan pemerintahan umum. Setiap saat menerima tamu dari berbagai lapisan masyarakat, mengunjungi masyarakat, daerah, atau kampung, menjadi penasehat, pembina di berbagai organisasi, sesepuh pamong atau pengayom warga masyarakat di daerahnya, menjaga keselarasan dan keseimbangan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan golongan di desanya. Itu adalah tugas dari kepala desa, yaitu tugas manajer publik. Nah, kemudian ada juga tipe kegiatan pemimpin. Kegiatan pemimpin ada kegiatan yang bersifat teknis, kegiatan yang terkait dengan penerapan metode, teknik, dan penggunaan peralatan serta pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi pemimpin juga harus mampu menguasai hal teknis, meskipun yang melaksanakan adalah bawahan. Nah, kemudian ada tipe kegiatan antar pribadi, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan memelihara hubungan antar pribadi dengan orang lain, atau yang lebih kenal dengan hubungan antar manusia atau human relation. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan administratif. Kegiatan yang bersifat pelaksana tugas manajerial. Administratif itu tugas naskah-naskah dinas, ya, penandatanganan, evaluasi, koreksi, dan sebagainya. Kemudian ada namanya tugas atau kegiatan institusional. Kegiatan mewakili organisasi terhadap organisasi lain maupun kepada masyarakat. Dalam acara-acara formal, seorang kepala desa biasanya diundang oleh masyarakat atau diundang ke tingkat kabupaten dalam rangka mewakili masyarakatnya. Nah, kemudian diberikan contoh juga kegiatan kepala desa di awal pengangkatan. Di sini dicontohkan ada kegiatan 3 bulan pertama bagi seorang kepala desa. Di sini diberikan contoh mengenal staf, ya, kemudian orientasi tugas, apalagi dengan kepala desa yang mempunyai latar belakang yang sangat jauh dengan tugas-tugas sebagai kepala desa. Kemudian membina hubungan dengan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, terutama tokoh masyarakat atau masyarakat yang tidak mendukung pada saat pemilihan. Nah, kemudian juga mengikuti pelatihan kepala desa baru, juga perlu dilakukan pemantapan koordinasi, membina hubungan dengan badan permusyawaratan desa, camat, dan forum komunikasi pimpinan kecamatan. Termasuk dalam 3 bulan juga kepala desa mengidentifikasi permasalahan yang ada dikaitkan dengan janji-janji kampanye sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa.
Kemudian juga mengidentifikasi sumber pendapatan desa, menampung aspirasi masyarakat. Nah, kemudian pada 3 bulan kedua, apa yang sudah dilakukan orientasi oleh kepala desa pada bulan pertama, ya, langkah selanjutnya adalah menyusun bahan-bahan kebijakan berupa rencana pembangunan jangka menengah desa atau rencana kerja pemerintah desa pada tahun depannya. Kemudian merencanakan melaksanakan program, termasuk juga bagaimana seorang kepala desa mampu merencanakan peningkatan pendapatan asli desa. Nah, kemudian setiap tahun menyiapkan anggaran pendapatan belanja desa. Di sini diberikan contoh 6 bulan pertama seorang kepala desa dalam melaksanakan tugas, ya. Kegiatan 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Nah, kemudian dalam kegiatan sehari-hari seorang kepala desa, ada kegiatan di dalam kantor, kemudian ada kegiatan di luar kantor, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada aktivitas kepala desa berdasarkan 2 aspek. Yang pertama adalah aspek kepentingan organisasi, kemudian aspek kepentingan pribadi. Dilihat dari 2 kepentingan, antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi, maka terdapat 4 kategori kepala desa. Kategori pertama yaitu kepala desa yang mempunyai tipe melaksanakan aktivitas untuk tujuan pribadinya rendah dan untuk kepentingan desanya juga rendah. Kemudian kategori kedua, kepala desa yang lebih banyak beraktivitas selama menjadi kepala desa, lebih banyak melakukan untuk kegiatan kepentingan pribadi dibanding dengan untuk kepentingan organisasi. Itu adalah tipe kedua. Nah, tipe ketiga dibalik, yaitu kepala desa yang betul-betul mementingkan kepentingan umum. Dia bekerja mengabdi sebagai kepala desa kepada masyarakat dengan meninggalkan kepentingan pribadi. Nah, kemudian yang keempat, ini kepala desa hebat, ya, kepala desa yang selalu mengutamakan kepentingan pribadi, selalu mengutamakan kepentingan organisasi, juga tidak lupa dengan kepentingan pribadi. Itu. Nah, kepala desa yang hanya mementingkan kepentingan umum ini sangat jarang. Karena tugas sebagai kepala desa itu tidak dapat menjamin kehidupan pribadinya. Nah, bagaimana tipe kepala desa yang ideal dari 4 tipe ini? Ya tentu adalah tipe yang ketiga. Tapi ini jarang terjadi. Nah, hasil pengamatan yang ada itu terjadi pada tipe keempat. Kepala desa yang mementingkan kepentingan organisasi dan kepala desa tapi juga tidak lupa dengan kepentingan pribadi. Nah, itu ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam materi kepemimpinan pemerintahan desa. Itu karena pembahasan kepemimpinan pemerintahan desa ini adalah bagian dari ruang lingkup administrasi pemerintahan desa. Itu kita break dulu sebentar. Kita akan masuk kepada materi terakhir, ya, yaitu komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara break dulu.